Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nelly Agustin Dwi Puspitasari dengan NIM 226410050. Di sini saya akan memberikan sedikit kesan saya dalam pembelajaran manajemen ekspor dan impor dalam 1 semester ini. Menurut saya, semua materi yang terdapat pada mata kuliah manajemen ekspor dan impor itu sangat penting. Hanya saja, yang menarik bagi saya itu materi mengenai prosedur ekspor dan juga impor. Nah, kenapa itu saya anggap penting? Karena di era globalisasi seperti saat ini, kemampuan untuk memahami bagaimana barang ataupun jasa masuk maupun keluar melewati batas suatu negara itu sangat penting. Entah itu untuk pelaku usaha, calon pelaku usaha, ataupun mahasiswa. Jadi, semua orang harus tahu bagaimana proses dari keluar atau masuknya suatu barang dan jasa melewati suatu negara. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai hal apa saja yang saya peroleh ketika pembelajaran manajemen ekspor dan impor, terutama dalam materi prosedur ekspor dan impor. Nah, pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ekspor dan apa itu impor. Ekspor sendiri memiliki pengertian kegiatan menjual barang ataupun jasa ke luar negeri. Nah, tujuannya itu untuk memperluas pangsa pasar, terus bisa meningkatkan pendapatan negara melalui devisa, terus juga memperkenalkan produk lokal ke pasar global. Jadi biar orang-orang tahu apa sih produk kita. Nah, begitu. Sedangkan kegiatan impor sendiri itu merupakan kegiatan membeli barang ataupun jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, biasanya itu impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa dipenuhi oleh produksi lokal. Misalnya itu Indonesia mengimpor mesin dari Jepang untuk mendukung sektor industri ataupun manufaktur. Nah, jadi kegiatan ekspor dan impor sendiri itu penting dalam roda perekonomian negara karena dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat hubungan antar negara. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai definisi dari ekspor dan juga impor. Sekarang saya akan memberikan ulasan sedikit mengenai bagaimana sih proses dari ekspor dan impor itu dilakukan. Nah, yang pertama itu ada ekspor terlebih dahulu. Ketika kita melakukan ekspor, kita harus melakukan riset pasar luar negeri terlebih dahulu. Nah, kita harus mencari tahu apakah produk kita itu dibutuhkan di negara tujuan atau tidak. Apakah produk kita punya peluang pasar di negara tersebut atau tidak. Nah, setelah kita sudah menentukan negara tujuan mana, baru kita meregistrasikan diri sebagai eksportir. Biasanya kita harus menyertakan NIB atau nomor induk berusaha, terus APIE. APIE ini nomor administrasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor maupun impor. Kemudian juga ada NPWP atau nomor pajak, nomor pokok wajib pajak, dan lain sebagainya. Baru setelah meregistrasikan diri, kita melakukan negosiasi atau penandatanganan kontrak dengan pembeli luar negeri.
Setelah deal dengan pembeli luar negeri, baru kita mengurus dokumen ekspor seperti invoice, packing list, bill of lading, ataupun certificate of origin. Selanjutnya, setelah mengurus dokumen ekspor tadi, baru kita daftarkan barang yang akan kita kirim ke Bea Cukai melalui sistem PEB. Nah, yang terakhir baru barang bisa dikirimkan dan diasuransikan. Nah, itu penjelasan singkat mengenai proses melakukan ekspor. Kemudian yang kedua ada proses dalam melakukan impor. Nah, kalau proses impor itu sama seperti proses ekspor, hanya saja yang berbeda itu kalau impor lebih ke sisi pembelinya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan dalam proses impor itu kita menentukan kebutuhan dan memilih pemasok dari luar negeri. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu apa sih yang kita butuhkan. Kemudian pemasok luar negeri mana yang bisa kita percaya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya mempersiapkan dokumen. Sama dokumennya seperti NIB atau nomor induk berusaha, kemudian APIU. APIU ini nomor administrasi yang diterbitkan oleh Direktorat Bea dan Cukai. Nah, itu untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan impor. Kemudian juga ada NPWP. Nah, kemudian setelah mempersiapkan dokumennya, baru kita menentukan metode pembayaran dan pengiriman apa yang mau kita pakai. Selanjutnya, baru importir menerima dokumen dari si eksportir. Entah itu seperti invoice, bill of lading, ataupun packing list. Nah, setelah importir menerima dokumen, baru kita mendaftarkan barang melalui PIB. Kemudian mengurus pembayaran bea masuk dan juga pajaknya. Nah, setelah selesai, baru barang dikirim ke gudang pembeli. Nah, dalam kegiatan ekspor ataupun impor, hal yang paling penting untuk diperhatikan itu dokumen. Kenapa itu penting? Karena dokumen itu untuk membuktikan transaksi, pengiriman, ataupun legalitas dari suatu barang. Nah, yang utama itu biasanya ada dokumen invoice. Dokumen invoice itu seperti nota atau bukti penjualan. Kemudian ada packing list. Packing list itu dokumen yang menjelaskan isi ataupun jumlah dari suatu barang. Nah, kemudian ada bill of lading, yaitu dokumen pengangkutan. Nah, biasanya ini tergantung, entah itu kita memakai jalur laut ataupun jalur udara. Kemudian ada certificate of origin. Certificate of origin ini dokumen yang menyatakan dari negara mana barang tersebut berasal. Tuh. Kemudian ada PEB dan PIB. Nah, PEB dan PIB sendiri itu dokumen atau formulir yang wajib dilaporkan ke Bea Cukai untuk kegiatan ekspor dan impor. Jadi, dokumen itu harus dipastikan lengkap dan sesuai, karena kesalahan kecil itu bisa menyebabkan barang tertahan, tidak bisa dikirim ke negara tujuan. Nah, selain kelengkapan dokumen, kita juga harus tahu mengenai Incoterm. Incoterm ini merupakan aturan internasional yang mengatur siapa yang bertanggung jawab atas biaya dan risiko dalam pengiriman barang. Jadi baik pelaku usaha maupun pembeli itu dapat memilih kita akan menggunakan Incoterm yang mana dalam proses pengiriman barang. Misalnya ada FOB atau free on board, yaitu penjual bertanggung jawab sampai barang naik ke kapal. Jadi ketika barang sudah naik ke kapal, dari pabrik sampai barang naik ke kapal itu tanggung jawab ada di penjual. Akan tetapi jika sudah di atas kapal kemudian ke negara tujuan, itu sudah di luar tanggung jawab si penjual. Kemudian ada CIF, Cost Insurance Freight.
yaitu penjual menanggung sampai pelabuhan pembeli. Jadi mulai dari awal negara asal sampai ke pelabuhan si pembeli itu semua ditanggung oleh si penjual. Kemudian ada DAP atau Delivered at Place, yaitu penjual kirim sampai alamat pembeli. Jadi semua risiko dari penjual sampai ke pembeli itu ditanggung oleh si penjual. Nah, pemilihan Incoterm ini sangat penting untuk menghindari konflik dan memperjelas tanggung jawab siapa atas pengiriman barang tersebut. Nah, selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai metode pembayaran internasional. Nah, ini juga penting karena menyangkut keamanan dan kepercayaan antar negara. Yang pertama itu ada advance payment. Nah, advance payment itu pembeli membayar terlebih dahulu, baru barang bisa dikirim. Nah, kemudian yang kedua ada open account. Open account ini barang dikirim dahulu, baru bayarnya belakangan. Akan tetapi untuk penjual ini sangat beresiko karena biasanya ada beberapa kasus mengenai keterlambatan pembayaran. Kemudian yang ketiga ada documentary collection. Documentary collection itu bank yang membantu menyalurkan dokumen dan uang. Yang terakhir ada letter of credit atau LC. Nah, ini yang paling aman karena dijamin oleh bank. Biasanya itu dalam transaksi besar serta negaranya belum terlalu dikenal, baik pihak importir ataupun eksportir itu menggunakan letter of credit atau LC untuk menjadi pilihan dalam metode pembayaran internasional. Setiap hal itu pasti punya risiko. Nah, sama kegiatan ekspor dan juga impor itu tidak bebas risiko. Pasti ada beberapa risiko. Nah, secara umum kegiatan ekspor dan impor itu ada risiko politik. Misalnya itu perang. Nah, kalau ada perang, kegiatan ekspor dan impor itu terhambat atau terganggu. Ada juga risiko keuangan seperti gagal bayar atau perubahan kurs. Nah, kalau ada gagal bayar atau perubahan kurs itu biasanya mengganggu sistem pembayaran atau menghambat dari pihak pembeli maupun si penjual. Kemudian ada juga risiko pengiriman seperti kerusakan barang atau kehilangan barang. Nah, kalau ada kerusakan dan kehilangan barang itu umum terjadi dalam kegiatan ekspor dan juga impor. Makanya penting sekali untuk memiliki asuransi dalam kegiatan ekspor dan impor, terutama asuransi pengangkutan laut atau Marine Cargo Insurance. Nah, pilihannya itu bisa berbasis CIV atau FOB tadi, tergantung siapa yang mau menanggung risiko dari awal produk dikirim hingga ke tangan si pembeli. Untuk aktivitas ekspor dan impor sendiri, terutamanya di negara Indonesia, itu diatur oleh beberapa lembaga. Misalnya ada Bea Cukai. Nah, Bea Cukai ini bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dan pungutan negara. Jadi semua barang yang keluar dan masuk di wilayah Indonesia itu harus melalui pihak Bea Cukai. Kemudian ada Kementerian Perdagangan. Nah, ini lembaga yang memberikan izin dan regulasi. Jadi semua hal yang berkaitan dengan perdagangan itu harus berdasarkan izin dan sesuai regulasi dari pihak Kementerian Perdagangan. Kemudian ada Bank Indonesia dan OJK. Nah, ini lembaga yang mengawasi aliran devisa dan transaksi keuangan. Jadi, semua devisa dan aliran transaksi keuangan itu diawasi oleh pihak Bank Indonesia serta OJK. Kemudian ada sistem INSW dan CISA. Nah, ini merupakan sistem yang digunakan untuk mengajukan dokumen secara online. Jadi, eksportir maupun importir
itu mengajukan dokumen secara online itu lewat sistem INSW atau CISA tadi. Nah, jadi barang yang keluar ataupun masuk itu tidak dikirim secara asal-asalan, melainkan harus sesuai aturan. Nah, selain memahami tentang regulasi dan instansi terkait serta dokumen apa saja yang dipersiapkan dalam aktivitas ekspor dan juga impor, kita pasti berpikir barang yang kita kirim dan yang akan kita terima itu ditempatkan di mana. Nah, makanya ada istilah wilayah pabean. Dalam kegiatan ekspor maupun impor itu ada wilayah pabean. Nah, apa wilayah pabean? Wilayah pabean itu artinya seluruh wilayah di Republik Indonesia ini, entah itu di darat, di laut, ataupun di udara, yang menjadi tempat berlakunya ketentuan kepabeanan. Maksudnya itu setiap barang yang masuk di wilayah pabean ataupun keluar dari wilayah pabean itu wajib mengikuti prosedur dari pihak Bea Cukai, entah itu untuk kepentingan perpajakan ataupun pengawasan. Nah, contohnya itu saat barang dari luar negeri masuk ke pelabuhan Tanjung Tembaga. Nah, sebelum masuk ke pasar Indonesia, barang itu harus diperiksa terlebih dahulu, baru dikenai pajak bea masuk oleh pihak Bea Cukai ini. Begitupun sebaliknya, saat melakukan ekspor, harus ada pemberitahuan dan pemeriksaan sebelum keluar dari wilayah pabean. Nah, selain ada wilayah pabean, ada juga wilayah berikat. Dalam wilayah berikat ini ada istilah tempat penimbunan berikat atau TPB. Nah, tempat penimbunan berikat itu lokasi khusus yang diizinkan oleh pemerintah untuk menyimpan barang impor tanpa dikenakan bea masuk ataupun pajak terlebih dahulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan fasilitas bagi pelaku usaha manufaktur maupun industri ekspor agar mereka bisa mengimpor bahan baku terlebih dahulu lalu membayarnya nanti saat keluar dari kawasan berikat. Nah, jenis dari TPB itu ada gudang berikat, ada pusat logistik berikat, ada juga kawasan berikat. Nah, kawasan berikat ini itu tempat industri manufaktur ekspor berada. Nah, dengan fasilitas ini, arus barang itu menjadi lebih efisien dan biaya logistik bisa ditekan. Nah, selain wilayah pabean, kawasan berikat, ada juga kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, KEK sendiri itu didefinisikan sebagai wilayah dengan batas tertentu yang memiliki keistimewaan, baik itu dari sisi perizinan, sisi perpajakan, maupun sisi infrastrukturnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menarik para investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, KEK sendiri itu dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi regional. Misalnya KEK Mandalika. Nah, itu dirancang untuk pembangunan ekonomi regional untuk sektor pariwisata. Kemudian ada KEK Seimankei. Itu dirancang untuk sektor industri dan logistik. Kemudian ada juga KEK Batam. Nah, itu dirancang untuk sektor teknologi dan ekspor. Nah, di dalam KEK sendiri pelaku usaha itu bisa menikmati berbagai kemudahan dalam aktivitas ekspor dan impor. Contohnya itu bisa bebas bea cukai, kemudian kemudahan dalam proses perizinan. Ada juga kemudahan fasilitas fiskal serta dukungan infrastruktur yang terintegrasi. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai hal-hal yang cukup menarik bagi saya dalam mata kuliah manajemen ekspor dan impor, terutama pada materi prosedur ekspor dan impor. Jadi, dari sini saya bisa mengetahui proses ekspor dan impor itu bagaimana, dokumen yang dipersiapkan itu apa saja, serta risikonya itu
seperti apa gitu. Nah, jadi aktivitas ekspor dan impor sendiri itu bukan hanya soal mengirim barang, tapi melibatkan strategi, terus kepatuhan hukum, serta manajemen risiko yang baik. Baik, itu saja sedikit kesan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.